Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya, siswa-siswi kelas 12 IPA 1 dan 2 ya, dari SMA Negeri 29 Jakarta. Selamat datang di agenda PJJ pendalaman materi ya, kerjasama antara PKB Nur Fikri dan SMA Negeri 29 Jakarta. Semoga adik-adik semuanya hari ini dalam kondisi sehat walafiat, segar bugar, cerah gitu ya, senantiasa semangat dan antusias ya. Sekali lagi sebelumnya terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti agenda PJJ pada hari ini, hari Rabu 3 Februari 2021, dan mungkin juga di antara partisipan juga ada Bapak Ibu guru serta komite juga ada mungkin ya. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang. Sebelum PJJ ini dimulai, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina. Baik. Langsung saja untuk memulai agenda PJJ pada hari ini, ya langsung akan dipandu oleh Kak Insan Budiman yang sudah standby di studio NF Mampang selama 1,5 jam ke depan. Baik, silakan Kak Insan. Oke, terima kasih Kak Dimas. Ya, adik-adik, sini Kak Insan akan langsung mulai aja ya. Oke, sebelumnya kita udah dulu ngebaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita bahas Sopel 2. Ini belum muncul, Pak Fikri. Belum muncul. PPT-nya belum muncul. Muncul. Ya, udah nampak belum adik-adik PPT-nya? Sudah, Kak. Udah ya? Oke. Udah. Ya, oke, kita mulai nomor 1 ya. Nah, berdasarkan diagram di atas, pernyataan berikut yang benar adalah, nah, yang mana nih yang betul? Apakah yang A, B, C, atau D, atau E? Coba, pada jawab apa nih untuk soal yang betul? C. Ya, betul. Yang C ya. Presentasi kelulusan sekolah B selalu lebih baik daripada sekolah C. Oke, betul. Jawabannya yang C. Ya, oke. Nomor 1 nggak ada masalah ya. Nomor 2. Nah, jika limit X menuju 1 dari X kuadrat min AX plus B dibagi dengan akar X min 1 sama dengan 6, maka nilai dari A plus B berapa? Oke. Nah, ini ada 2 tahapan ya. Jadi tahapan yang pertama, nah kita masukin nih ketika X-nya sama dengan 1, nanti hasilnya harus 0/0. Substitusi X sama dengan 1, hasilnya 0/0. Berarti jadi 1 dikurang A ditambah B dibagi akar 1 min 1. Berarti 0 ya, sama dengan 0/0. Berarti 1 min A plus B sama dengan 0. Nah, dapat A min B sama dengan 1. Ini persamaan yang pertama. Dan untuk persamaan yang kedua, nah kita turunkan nih, turunkan atas dan bawah. Atau istilahnya di hopital ya. Nah, kita hopital. Berarti turunan yang atas adalah 2X dikurang A dibagi dengan 1/2 akar X. Nah, sama dengan 6.
Nah, oke. Dari sini berarti kita masukin ya. Tadi X-nya kan menuju 1. Berarti 2 dikurang A dibagi 1/2 sama dengan 6. Nah, berarti ya udah tinggal kali silang ya. Setengah kali 6 adalah 3. Berarti 2 dikurang A sama dengan 3. Dapat A-nya adalah negatif 1. Nah, ini. A-nya negatif 1 berarti masukin ke persamaan yang pertama nih. Berarti min 1 min B sama dengan 1. Nah, B-nya adalah min 2. Nah, B-nya min 2. Oke, berarti yang ditanya adalah A plus B min 1 tambah min 2. Berarti minus 3. Oke, jawabannya yang A. Silakan kalau ada pertanyaan. Sudah jelas atau belum nih untuk soal yang kedua? Kakak itu kenapa harus diturunkan kayak? Yang hospital, oke. Ini maksudnya diturunkan ya. Jadi atas dan bawah diturunkan. Jadi turunan ya. Turunkan yang pembilang sama yang penyebut masing-masing supaya dapat nanti salah satu nilai, yaitu nilai A di sini ya. Nilai A dapat, berarti nanti nilai B juga dapat. Gitu barangkali. Ya, ada lagi pertanyaan selain yang tanya hospital? X-nya harus 1. Iya, kan sini limitnya X menuju 1 ya. Nah, kan menuju 1. Berarti kita ganti X-nya dengan 1 di sini. Berarti 2 kurang A per setengah sama dengan 6. Kali silang dapat A-nya adalah min 1. Jadi sini tergantung nilai limitnya ya. Kalau X-nya menuju 2 ya berarti kita ganti X-nya dengan 2 gitu ya. Oke, gitu ya, Dek. Semoga paham. Oke, ada lagi yang lain yang mau bertanya? Boleh via Japri atau on mic langsung. Ya, kalau nggak ada kita lanjut ya. Oke. Nomor 3. Nah, luas daerah yang diarsir pada gambar adalah, nah ini kenapa gambarnya bisa jadi seperti ini. Nah, ini kalau kita tarik garis nih, dari ujung ke ujung. Nah, ini tarik garis. Terus ini kita bagi 2 gitu ya. Nah, potongan yang sini setengahnya taruh di sini untuk menutupi yang ini gitu ya. Terus yang satunya lagi ambil ke sini untuk menutupi yang di sini. Nah, sehingga nanti terbentuk bangun seperti ini ya. Nah, jadi itu sama aja dengan mencari luas tembereng 90 derajat. Nah, tembereng itu daerah yang ini ya, daerah yang diarsir, ini namanya tembereng. Nah, bagaimana untuk mencari luas tembereng? Mungkin ada yang masih ingat waktu SMP nih, kelas 8. Rumusnya apa? Luas. Ayo, luas juring AOB gitu ya. AOB dikurang luas segitiga AOB. Nah, luas juring itu rumusnya adalah besar sudut dibagi 360 derajat dikali luas lingkarannya pi kali R kuadrat. Nah, R-nya adalah 4, berarti 4 kuadrat. Dikurang luas segitiganya setengah dikali dengan alas, setengah dikali alas kali tinggi. Oke, ini kita coret, berarti 1/4. Juga habis, berarti tinggal 4pi dikurang 8.
Oke, gitu ya. 4pi dikurang 8. Sudah, atau 4-nya dikeluarin, berarti 4 kali pi dikurang 2. Nah, pi dikurang 2. Oke, jawabannya yang E. Silakan, ada pertanyaan dulu. Ayo, adik-adik, dimohon partisipasinya ya, biar lebih aktif. Oke, tidak ada. Berarti kita lanjut ya ke soal berikutnya, nomor 4. Silakan beri screenshot dulu. Ya, nomor 4 soalnya sebagai berikut. Nah, ini kita misalkan ya. Misalkan 2 log X-nya sama dengan P. Nah, berarti jadi 1 per P dikurang 2 per P dikurang 1 lebih kecil 1. Oke, kali silang berarti P min 1 min 2P dibagi dengan P kali P min 1 lebih kecil dari 1. Nah, satunya kita ubah dulu ya. Berarti jadi samakan dengan yang kiri. Berarti P kali P min 1. Oke, ini P kurang 2P berarti min P min 1 per P kali P min 1 dikurang dengan, di sini berarti P kali P min 1 dibagi dengan P kali P min 1 lebih kecil dari 0. Oke, kemudian, nah kita lihat nih, berarti penyebutnya kan sudah sama ya. Di sini P kali P min 1. P kali P min 1, berarti yang atas min P min 1 min P kuadrat plus P. Ini coret, nah, lebih kecil dari 0. Oke, yang pembilang min 1 min P kuadrat, kita kali min 1 jadi P kuadrat plus 1 dibagi P kali P min 1 lebih kecil dari 0. Nah, berarti kita lihat di sini. Kan yang atas definite positif ya. Ini adalah definite positif. Nah, arti dari definite positif, jadi kalau diganti X-nya dengan angka berapapun, pasti hasilnya akan positif ya. Nah, berarti tinggal lihat syarat yang penyebut aja nih, yaitu P kali P min 1 harus, nah ini positif dibagi berapa? Oh ya, ini berubah tanda tadi ya, karena dikali min, berarti jadi positif nih. Nah, berarti yang bawah juga harus positif. Nah, berarti P lebih kecil dari 0, nah, atau P lebih besar dari 1. Nah, P lebih kecil dari 0, tadi P-nya adalah 2 log X. Nah, 2 log X lebih kecil dari 0, berarti X-nya lebih kecil dari 2 pangkat 0, X lebih kecil dari 1. Nah, atau yang satunya lagi, berarti 2 log X lebih dari 1, X lebih dari 2 pangkat 1, 2. Nah, jangan lupa syarat dari numerus ya. Nah, syarat dari numerus yaitu X-nya harus lebih dari 0. Nah, berarti ini kita gabung, berarti jadi 0 kecil X kecil 1 atau X lebih dari 2. Nah, berarti jawabannya yang E. Silakan kalau ada yang masih bingung. Yang syarat numerusnya dari mana, Kak? Syarat numerus, oh ya, kalau ada A log B sama dengan C, A log B sama dengan C,
Nah, ini syarat numerusnya ini ya. Jadi ininya harus lebih dari 0, syarat numerus. Kalau basis, ini syaratnya lebih dari 0, tapi A-nya nggak boleh 1. Gitu. Ini syarat dalam logaritma ya. Jadi ada basis, numerus, ini syaratnya harus positif. Ya, ini harus positif, tapi nggak boleh 1. Yang untuk yang A-nya. Itu Dek, syarat di logaritmanya ya, basis. Ya, apakah terjawab? Sudah Kak, terima kasih Kak. Oke. Ya, yang lain silakan. Kalau masih ada yang mau bertanya, dipersilakan. Oke, kalau nggak ada, kita teruskan ya ke soal yang kelima. Nah, soalnya sebagai berikut. Jika X sama dengan sin alfa dikurang cos beta dan Y sama dengan cos alfa ditambah sin beta, nilai terkecil dari X kuadrat plus Y kuadrat tercapai ketika alfanya sama dengan berapa, gitu ya. Oke, berarti kita lihat nih, kalau X-nya kita kuadratkan, berarti sini jadi X kuadrat. Nah, berarti ini jadi kuadrat juga ya. Sin alfa kurang cos beta kuadrat. Ini kan jadi sin kuadrat ditambah cos kuadrat dikurang 2 sin A cos B. Gitu ya. Begitupun dengan Y, berarti Y kuadrat sama dengan, ini kuadratin juga nih. Berarti cos kuadrat A ditambah sin kuadrat B ditambah 2 cos A sin B. Oke, ini kita jumlahin ya. Kita jumlahkan, ini jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini ingat di trigono ya, identitas sin kuadrat sama cos kuadrat itu sama dengan 1. Tambah, ini juga 1. Nah, ini min 2 kita keluarin, berarti min 2 dalam kurung sin A cos B dikurang dengan cos A sin B. Nah, ini rumus dari apa nih? Ini rumus dari sin A dikurang B ya. Oke, sehingga menjadi 2 dikurang 2 sin A dikurang B. Nah, ini kita misalkan P ya. Nah, misalkan P, berarti ini fungsi P-nya ya. Nah, nilai terkecil berarti terjadi saat nilai turunan pertamanya sama dengan 0, gitu ya. Berarti nilai P aksen itu sama dengan 0. Atau titik stasioner ya. Titik stasioner. Turunan dari sini adalah cos, berarti min 2 cos alfa dikurang beta sama dengan 0. Nah, berarti dapat cos alfa dikurang beta sama dengan 0. Nah, 0 itu adalah cos dari 90 ya. Nah, ini adalah cos dari 90 derajat. Berarti alfanya adalah beta ditambah dengan 90. Nah, jadi jawabannya yang B. Ya, silakan barangkali ada yang mau bertanya. Atau sudah jelas? Ayo, adik-adik, gimana? Sudah jelas soal nomor 5? Kak, itu min 2-nya kemana, Kak? Yang mana? Itu yang bawah. Yang ini. Nah, kan dibagi ini, 0 dibagi min 2 kan 0. Jadi cos alfa min beta sama dengan 0. Oh iya. Kasih, Kak. Oke. Mau nanya Kak,
Yang di bagian P aksen sama dengan 0 stasioner, itu maksudnya gimana ya Kak tadi? Oh, yang ini kan mencari nilai terkecil ya. Baik itu nilai minimum atau maksimum, caranya dengan cari stasionernya. Itu cari turunan pertama sama dengan 0. Ini di aplikasi turunan ya, ada materinya. Materi di aplikasi turunan, jadi mencari nilai maksimum atau minimum, itu turunan pertama sama dengan 0. Atau istilahnya titik stasioner ya. Nah, istilahnya. Cari titik stasionernya berapa. Makasih Kak. Oke. Ya, ada lagi yang lain mau bertanya? Kak, berarti Ya. kalau misalnya mau nyari titik terkecil sama terbesar pakai stasioner, sama dong hasilnya. Beda ini gimana? Untuk mencari nilai terbesar, ya di sini berarti bedanya nanti. Kan kalau sini kan 90 minimum ya, berarti maksimum kan bisa juga cos 270 ya. Bedanya mungkin kalau yang minimum sini 90, tapi kalau ditanya nilai terbesar, nah berarti saat sininya cos 270. Oh, oke. Jadi alfanya beta plus 270. Itu kalau ditanya nilai maksimum ya, yang D, berarti jawabannya. Oke, makasih Kak. Oke. Ya, yang lain ada lagi atau cukup? Oke, nggak ada ya. Berarti kita teruskan. Nah, soal berikutnya nomor 6. Nah, ini tentang trigonometri ya. Jadi pada jarak tertentu dengan tiang bendera, Budi berdiri dan melihat ujung tiang bendera dengan sudut elevasi 30. Nah, sudut elevasi itu berarti dari bawah melihat ke atas ya. Ini namanya sudut elevasi. Ada lagi kebalikannya kalau dari atas melihat ke bawah. Kan sini sudutnya 30. Nah, ini namanya sudut depresi ya. Nah, sudut depresi melihat ke bawah, kalau elevasi ke atas. Budi adalah akar 3. Nah, berarti tinggi dari sini ke sini. Ini tingginya adalah akar 3. Nah, akar 3, oke. Berarti yang ditanya adalah dari sini ke sini ya. Nah, ini kita misalkan X misalkan ya. Atau jangan X, misalkan P deh. P-nya berapa gitu ya. P itu dari ujung tiang bendera sampai ke tanah ya. Nah, sini. Oke, dari sini misalkan sampai ke tinggi si kepala si Budi ya. Nah, di sini misalkan T nih. Ini T misalkan, terus dari sini ke sini kita misalkan X. Nah, berarti dari sini kita dapat persamaan nih. Sin 45, bukan sin, tangan ya. Tangan 45 itu sama dengan T per X. Kan tangan itu adalah depan dibagi samping ya. Nah, tangan 45 kan nilainya 1 sama dengan T per X. Berarti dapat nanti X sama dengan T. Oke, berarti ini sama dengan T ya. Berarti ini jenis segitiganya siku-siku sama kaki nih. Nah, kemudian untuk mencari nilai lainnya, kita gunakan juga rumus tangan 30. Nah, tangan 30 berarti depan, sampingnya adalah 10 plus X. Karena X sama dengan T, berarti langsung aja sini tulis 10 plus T. Oke, tangan 30 berapa? 1 per akar 3 sama dengan T dibagi 10 plus T. Kali silang 10 plus T sama dengan akar 3T. Berarti T dikali akar 3 min 1 sama dengan 10. Nah, dapat T-nya adalah 10 dibagi akar 3 min 1. Oke, kali sekawan. Sini akar 3 plus 1 per akar 3 plus 1.
Berarti 10 kali akar 3 plus 1 dibagi 3 kurang 1 berarti 2 ya. Berarti ini bagi ini 5 kali akar 3 plus 1 jadi 5 akar 3 plus 5. Nah, ini jawaban yang P-nya dulu ya. Nah, yang ditanyakan nilai si P ya. Nilai si P berarti kan T ditambah tinggi si Budi. Berarti 5 akar 3 ditambah 5 ditambah akar 3. Jadinya 6 akar 3 plus 5. Oke, jawabannya yang B. Silakan kalau ada pertanyaan atau ada yang masih bingung. Yang mananya, Dek? Yang mana? Bisa lebih kencang, Dek? Enggak ada? Tadi? Oh, enggak ada ya? Oke. Maaf, tadi ada gangguan ya sedikit. Oke, ini udah jelas ya untuk nomor 6. Oke, kalau nggak ada kita lanjut soal yang ke-7. Oke, nomor 7 nih tentang kubus ya. Kubus ABCDFGH dengan rusuk 4 satuan. Oke, titik P terletak di tengah AB, luas perpotongan bidang CHP dengan kubus tersebut adalah. Oke, kita gambarkan dulu kubusnya. Nah, gini kubus ABCDFGH. Sebentar. Oke, sini ABCD, kemudian EFGH. Oke, panjang rusuknya adalah 4, berarti ini masing-masing 4 satuan. Titik P terletak di tengah AB. Oke, sini ada titik P. Luas perpotongan bidang CHP dengan kubus. Nah, CHP dengan kubus. Ya. Oke, yang mana perpotongannya? Yaitu bidang yang melewati segitiga CHP dan memotong rusuk kubusnya. Nah, berarti kita proyeksikan sini ya. Nah, ini kan tegak lurusnya sini nih. Nah, ini misalkan Q ya. Oke, berarti bidang yang dimaksud, bidang irisannya adalah bidang CPQH. Nah, itu ya. Bidang ini. Oke, ini irisannya nih. Nah, berarti berbentuk trapesium. Oke, berarti ini kita pindahkan sini. Nah, kurang lebih seperti gini ya. Jadi trapesium sama kaki. Nah, sini ada titik P, sini titik Q. Atau ini P, ini Q ya. Nah, P, Q, sini H, sini C. Oke, kita tentukan panjangnya dari P ke C. Oke, ini tengah-tengah berarti sini 2. P ke C berarti akar dari 4 kuadrat 16 tambah 2 kuadrat 4. Berarti akar 20. Berarti sini 2 akar 5. Kemudian dari C ke H, sini 4, sini 4. Berarti sini 4 akar 2. Kemudian tingginya dari sini ke sini. Nah, gitu ya. Tinggi sini, berarti cari dulu nih PQ. Berarti sini 2, di sini 2, sini 2 akar 2 nih. Kita goras ya. Ini 2 akar 2. Ini berarti sama, sini akar 2, sini akar 2. Berarti tinggal cari T-nya ya. Nah, T-nya berarti akar dari 2 akar 5 kuadrat, 20 dikurang 2. Berarti akar 18, 3 akar 2.
Oke, ini tingginya 3 akar 2. Nah, oke, ditanya adalah luas trapesium. Oke, luas trapesium berarti jumlah sisi sejajar ini tambah ini berarti 6 akar 2 dikali tingginya 3 akar 2 dibagi 2. Oke, ini coret 6 kali 3, 18. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya yang B. Oke, silakan. Ada pertanyaan untuk soal nomor 7? Gimana? Sudah jelas? Perpotongan bidang, oke. Jadi persamaan, maksudnya bangun datar yang melewati bangun PCH, ini ya, PCH sama bidang kubus ABCD-nya, ABCD FGH. Nah, jadi kan sini bidang PQHC itu kan mewakili ini ya, ada bidang PCH nih. Kemudian PQHC juga menyentuh bidang dari kubusnya nih. Atau ini istilahnya cari perluasan bidang yang PCH. Nah, nanti supaya bangun datarnya itu ada memuat bangun PCHQ ya. Bangun PCH maksudnya. Ya, jadi bangun ini kan PCH nih, PCH. Tapi bukan luas PCH ya. Yang ditanya justru bidang irisan yang memuat si garis segitiga CHP dengan kubus tersebut. Jadi irisannya ini ya PQHC itu. Jadi PQ kan menyentuh sisi ini ya, sisi ABFE. Terus yang Q-nya, QH ini menyentuh garis ini, bidang ADHE. Kemudian yang ini pada bidang CDHG yang garis CH. Terus yang pada bidang alas yang garis PQ ini ya. Jadi intinya harus menyentuh bidang-bidang pada kubus ABCDFGH-nya ya. Jadi bidang irisan. Artinya yang memuat ini kan, yang memuat segitiga PHC-nya berapa? Itu barangkali semoga terjawab. Oke, ada lagi yang lain silakan. Oke, sudah jelas ya? Oke, kalau sudah kita lanjut ke soal yang ke-8. Nah, soal yang ke-8 ini tentang turunan ya. Jadi sini ada HX sama dengan Fx kali Gx dan H1 sama dengan A. Oke, berarti kita ganti kalau X-nya 1 ya. Berarti H1 itu sama dengan F1 dikali G1. H1-nya sama dengan A. F1 berarti 1 dikurang A kuadrat dikali G1-nya adalah A. Nah, ini hati-hati, tidak boleh langsung dicoret ya. Karena kita kan belum tahu nih nilai A ini apakah positif atau negatif gitu ya. Apakah salah satunya positif atau negatif atau keduanya negatif, kita nggak tahu ya. Nah, berarti cara amannya adalah dengan ini sederhanakan dulu nih, 1 min A kuadrat baru dikali A. Nah, ini kan kalau kita kuadratin berarti A sama dengan A kuadrat min 2A plus 1 dikali A. Berarti A sama dengan A pangkat 3 min 2A kuadrat ditambah A. Oke, ini habis. Ini A kuadratnya keluarin, berarti A kuadrat kali A min 2 sama dengan 0. Berarti A kuadrat sama dengan 0 atau A sama dengan 2.
Nah, karena A-nya tidak boleh 0 nih, katanya ya. A-nya tidak boleh 0, berarti ini tidak memenuhi ya. Ini tidak memenuhi. Oke, berarti kita pilih A-nya sama dengan 2. Oke, berarti sehingga fx-nya berubah menjadi x min 2 kuadrat. Dan gx-nya adalah 2x, gitu ya. Gx-nya adalah 2x. Oke, berarti hx itu sama dengan fx kali gx. Oke, ini kita kuadratin dulu aja ya. Berarti jadi x kuadrat dikurang 4x ditambah 4, nah dikali dengan 2x. Oke, kita kalikan jadi 2x pangkat 3 dikurang 8x kuadrat ditambah 8x. Oke, berarti cari turunannya h aksen sama dengan, nah ini turunkan berarti 6x kuadrat dikurang 16x plus 8. Ditanya adalah h aksen 1. Nah, berarti ketika x-nya 1, ini menjadi 6 dikurang 16 ditambah 18. Nah, min 10 ditambah 18. Ya bentar, ini 16x kuadrat, 6x kuadrat dikurang 16x ditambah 8. Oke. Masukin 1 ya, berarti 6 kurang 16 min 10 tambah 18. Sebentar deh, Kensan ada yang salah tulis nggak nih? X kuadrat min 4x plus 4, gx-nya 2x. A-nya 2 kan ya tadi. Coba ada yang salah itu nggak nih? Ini 6x kuadrat min 16x plus ini 8x kuadrat tuh plus 8x. Kak, 18 Kak, bukan 8. Yang mana? Oh ini ya, oh iya benar-benar. Plus 8 ya dia. Min 10 tambah, oh ya betul, tambah 8 berarti minus 2 ya. Oh ya, kok jadi 18 ya? Iya betul-betul, sip, terima kasih. Jadi min 10 tambah 8 minus 2. Oke, min 10 tambah 8 minus 2. Oke, gitu ya untuk soal nomor 8. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, hapus dulu. Oke, itu sip. Oke, gimana? Sudah jelas untuk soal nomor 8? Oke, terus nomor 9 ya. Oke, nomor 9 ini tentang turunan trigono ya. Oke, sebelum ke sini berarti kita lihat dulu kalau ada fx sama dengan tangen x. Berarti f aksen itu adalah turunan tangen berarti sekant kuadrat x. Kemudian kalau ada fx sama dengan sekant x, berarti f aksennya sama dengan sekant x dikali tangen x. Nah, berarti yang ditanya adalah turunan dari tangen dalam kurung sekant kuadrat x. Oke, berarti f aksennya adalah, nah kita turunkan dulu nih, yang paling luar berarti jadi sekant kuadrat. Sekant kuadrat dari sudutnya adalah sekant kuadrat x dikali dengan turunan yang di dalam nih. Turunannya adalah 2 sekant x. Nah, dikali lagi dengan turunan yang sekant tadi adalah berapa? Turunan sekant? Sekant x kali tangen x. Nah, sekant x kali tangen x.
Oke, berarti 2-nya ke depan ya. 2-nya ke depan berarti jadi 2. Ini tulis ulang. 2 dari sekant kuadrat kali sekant kuadrat X dikali dengan sekant kali sekant berarti sekant kuadrat dikali dengan tangen X. Oke, jadi jawabannya yang A ya. Oke, ada yang mau tanyakan untuk soal nomor 9? Sudah jelas semua? Belum? Oke, nggak ada yang bertanya? Ya, jelas ya. Berarti lanjut. Nomor 10. Oke, sebelum bahas ke sini, jadi kalau Kak Insan punya fungsi, misalkan f integral dari f ax ditambah b dx. Nah, jadi kalau di depan koefisien x itu ada angkanya, berarti sini kan a ya. Nah, berarti kalau dalam integral itu jadi 1 per a nih. Jadi 1 per a f dari ax plus b. Nah, plus c tentunya ya kalau nggak ada batasan. Nah, berarti ini pun sama. Yang pertama, yang ini. Ini kan ada angka 2 ya. Berarti jadi 1 per 2 f 2x min 1. Batasannya dari 1 sampai 5. Itu sama dengan A. Nah, kalau ada batas atas sama bawah, berarti kan batas atas dikurang batas bawah ya. Berarti masukin 5 ke persamaan yang atas, yang sini berarti jadi F10 kurang 1 jadi F9. Nah, dikurang dengan masukin 1 berarti F2 kurang 1 jadi F1. Nah, 2-nya kemana? 2 kali silang dengan A. Sini jadi 2A. Oke, jelas? Ini persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, oke, kita ganti warna dulu. Nah, yang kedua, yang ini ya. Nah, ini kita misalkan nih. Misal U-nya itu adalah X kuadrat. Nah, berarti DU-nya atau turunan terhadap U itu adalah 2X dx. Nah, ini kan batasan yang 2 sampai 3 itu kan batasan milik si X ya. Nah, ini batasan punya X. Jadi kalau kita substitusi atau kita ganti dengan U, nah berarti batasannya juga berubah nih. Ketika X-nya sama dengan 2, berarti nilai U-nya adalah 2 kuadrat atau 4. Nah, terus ketika X-nya 3, berarti nilai U-nya adalah 3 kuadrat atau 9. Nah, berarti yang ditanya adalah integral dari 4 sampai 9, fungsinya adalah FU DU. Nah, berarti jadi FU batasannya dari 4 sampai 9. Nah, ini katanya sama dengan B, gitu ya. Jadi yang ini dapat F9 dikurang F4, ini sama dengan B. Nah, udah. Ini misalkan persamaan yang kedua. Oke, berarti tinggal eliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, persamaan 1 dan 2 kita eliminasi. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Berarti F9 dikurang F1 sama dengan 2A. Kemudian yang satunya lagi F9 dikurang F4 sama dengan B. Nah, kita kurangi ya. Berarti F9-nya habis. Ini jadi min F1. Terus ditambah F4 sama dengan 2A dikurang B. Oke, ini kan samanya dengan F4 kurang F1 ya.
F4 kurang X1 kan ini yang ditanya ya. Yang ditanya itu kan sebenarnya berapa nilai dari F4 dikurang F1. Jadi langsung aja nih. Hasilnya adalah 2A dikurang B. Ya, gitu adik-adik untuk pembahasan soal pelatihannya. Silakan kalau ada yang tanyakan. Sudah jelas belum? Halo, adik-adik, jelas? Mana nih Kak Dimas? Siswa-siswanya? Oke, kalau nggak ada kita bahas soal TO-nya ya. Oke, ini Kak Insan skip dulu. Kalau nggak ada yang bertanya, berarti sudah jelas ya. Oke, kita skip.